Cerpen pembelajaran praktikum ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama menyiapkan seperangkat peralatan percobaan yang terdiri dari reaktor AF2B yang berisi mikroorganisme yang tumbuh pada permukaan biofilter, bak penampung limbah influen dan efluen, pompa air limbah, dan kompresor udara yang sedang on. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah gelas ukur, botol Winkler, Erlenmeyer, beker gelas, corong, pipet volume, pH universal, dan statis and clamp. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air pengencer, alkali iodida, MnSO4, Na2S2O3, larutan kanji, larutan air limbah kimia, dan H2SO4. Tahap yang kedua yaitu memasukkan 2 liter air limbah kimia ke dalam bak penampung influen. Kemudian, encerkan limbah sampai volume akhir 40 liter. Tahap yang ketiga yaitu mengukur pH influen dengan pH universal. pH harus pada angka 7. Tahap yang keempat, mengambil sampel influen pada bak penampung sebanyak 100 ml. Dan melakukan pengukuran kadar BOD. Tahap yang kelima yaitu memasukkan pompa air ke dalam bak penampung. Dan menghubungkan pompa dengan aliran listrik sehingga pompa dapat mengalirkan air limbah ke dalam reaktor AF2B. Selanjutnya, mengukur flow rate influen air limbah dengan cara menampung air limbah yang dipompa ke dalam gelas ukur dan catat waktu yang dibutuhkan selama T menit. Setelah dilakukan pengukuran flow rate, reaktor dibiarkan selama 1 jam sampai efluen keluar dari reaktor. Setelah 1 jam, sampel efluen diambil sebanyak 100 ml dan melakukan analisa kadar BOD. Tahap selanjutnya yaitu mengambil air pengencer sebanyak 100 ml untuk data perhitungan BOD. Kemudian, semua sampel diencerkan sebanyak 10 kali. Setelah semua sampel siap, selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam botol Winkler. Yang perlu diperhatikan ketika memasukkan sampel ke dalam botol Winkler adalah sampel harus diisi penuh hingga ketika ditutup sampel tumpah keluar botol Winkler. Selanjutnya, sisa tumpahan yang ada di dalam botol Winkler dibuang. Tahap selanjutnya yaitu mengukur pH sampel, di mana pH sampel baru pada pH netral yaitu 7. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan sampel blanko, influen, dan efluen ke dalam inkubator selama 7 hari. Untuk melakukan analisa BOD, tahap yang pertama yaitu memasukkan 2 ml larutan mangan 2 sulfat
atau Mn2SO4 ke dalam botol Winkler di bawah permukaan cairan. Setelah ditambahkan Mn2SO4, selanjutnya sampel ditambahkan 2 ml larutan alkali iodida. Lalu tutup dengan hati-hati agar tidak ada gelembung, kemudian dikocok hingga homogen. Setelah sampel sudah homogen, selanjutnya sampel dibiarkan selama 10 menit hingga gumpalan endapan mengendap. Proses pengendapan sempurna ditandai dengan gumpalan sudah mengendap di bawah dan larutan. Apabila proses pengendapan sudah sempurna, maka bagian larutan yang jernih dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, untuk larutan yang mengendap dalam botol Winkler, ditambahkan 2 ml H2SO4 yang berada di lemari asam. Ketika mengambil larutan dalam lemari asam, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, botol Winkler ditutup dan digoyangkan dengan hati-hati sehingga semua endapan larut. Larutan yang ada pada botol Winkler tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan jernih tadi. Setelah dituangkan larutan dihomogenkan. Setelah sampel homogen, selanjutnya ditambahkan indikator kanji sebanyak 2 ml dan akan timbul warna biru. Setelah ditambahkan indikator kanji, Erlenmeyer digoyangkan dengan hati-hati agar larutan homogen. Menyiapkan larutan tiosulfat 0,025 normalitas dengan cara memasukkan larutan pada alat titrasi hingga mencapai angka 0 ml. Selanjutnya akan dilakukan titrasi menggunakan larutan tiosulfat hingga tercapai titik akhir titrasi ditandai dengan warna biru hilang pertama kali. Ini adalah hasil akhir sampel hari ke-0 setelah proses titrasi berlangsung. Setelah hari ke-7, sampel diambil dari inkubator untuk selanjutnya dilakukan analisis BOD. Untuk analisis BOD pada sampel hari ke-7, prosesnya dilakukan sama seperti sebelumnya, mulai dari penambahan Mn2SO4, alkali iodida, dan dibiarkan mengendap selama 10 menit, dan ditambahkan indikator serta dilakukan titrasi. Dan ini adalah hasil akhir sampel pada hari ke-7 setelah proses titrasi berlangsung.